Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang prosa lama dan prosa baru. Langsung saja pada materi. Prosa adalah suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar, serta bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yaitu prosa yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Berdasarkan jenisnya, prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa baru. Prosa lama adalah gambaran kehidupan masyarakat pada zaman dahulu dan belum mendapat pengaruh dari kebudayaan barat. Adapun bentuk dari prosa lama yaitu cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi yang dituturkan oleh pelaku-pelakunya. Contohnya, 1001 Malam. Selanjutnya ada kisah. Kisah adalah cerita tentang cerita perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya, kisah perjalanan Abdullah ke negeri Kelantan dan kisah Abdullah ke Jeddah. Selanjutnya, hikayat. Hikayat berasal dari India dan Arab, berisikan tentang cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja-raja yang memiliki kekuatan gaib, kesaktian, dan kekuatan luar biasa yang dimiliki seseorang. Dan dalam hikayat banyak mengambil tokoh-tokoh dalam sejarah. Contohnya, hikayat Hang Tuah, Kabayan Si Pitung, hikayat Si Miskin, hikayat Indra Bangsawan, hikayat Panji Semirang, hikayat Raja Budiman. Selanjutnya ada sejarah. Sejarah atau tanbo adalah salah satu bentuk prosa lama yang isinya ceritanya diambil dari suatu peristiwa-peristiwa yang bersifat khayal dan nilai kebenarannya sangat sedikit. Cerita yang diungkapkan dalam sejarah bisa dibuktikan dengan fakta. Contoh, sejarah Melayu karya Datuk Bendahara Paduka Raja alias Tun Sri Lanang yang ditulis 1612. Selanjutnya ada dongeng. Dongeng adalah cerita prosa hasil seni rakyat yang hidup dalam angan-angan masyarakat. Impian dan kenyataannya bercampur menjadi suatu dalam dunia angan atau bersifat hayal. Dongeng sendiri banyak ragamnya, yaitu sebagai berikut. Pertama ada fabel. Adalah cerita lama yang menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Biasanya disebut sebagai cerita binatang. Contoh, Kancil dan Budaya, Kancil dengan Harimau, hikayat Pelanduk Janaka, Kancil dengan Lembu, dan lain-lain. Selanjutnya ada mit atau mitos. Adalah cerita-cerita yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap suatu benda atau hal yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contoh, Nyai Roro Kidul, Ki Ageng Selo, dan lain-lain. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan tentang riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh, legenda Banyuwangi, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Sage. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contohnya, Calon Arang, Ciung Winara, Erlangga, Panji, dan Samaradahana. Selanjutnya ada parabel. Parabel adalah cerita rekaan yang menggambarkan sikap moral atau keagamaan dengan menggunakan ibarat atau perbandingan. Contohnya, Kisah Para Nabi, hikayat Bayan Budiman, Bhagavad Gita, dan lain-lain.
Selanjutnya ada dongeng jenaka. Adalah cerita tentang tingkah laku orang bodoh, malas, atau cerdik dan masing-masing dilukiskan secara humor. Contohnya kisah Pak Pandir, Lebay Malang, Pak Belalang, Abu Nawas, dan lain-lain. Prosa baru. Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah adanya pengaruh sastra atau kebudayaan masyarakat atau budaya barat. Adapun bentuk-bentuk sastra prosa baru yaitu roman. Roman ialah bentuk prosa yang menggambarkan kehidupan seseorang mulai ia lahir, dewasa, sampai ia meninggal. Roman terbentuk dari pengembangan atas seluruh segi kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Berdasarkan kandungan isinya, roman dibedakan atas beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Pertama, ada roman transendensi yang di dalamnya terselip maksud tertentu atau yang mengandung pandangan hidup yang dapat dipetik oleh pembaca untuk kebaikan. Contoh, Layar Terkembang oleh Sultan Ali Syahbana. Dan contoh lagi, Salah Asuhan oleh Abdul Muiz. Dan contoh terakhir ada Darah Muda oleh Adi Negoro. Selanjutnya ada roman sosial. Roman sosial yaitu roman yang memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat, biasanya yang dilukiskan mengenai keburukan-keburukan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya ada Sengsara Membawa Nikmat oleh Sati dan Neraka Dunia oleh Adi Negoro. Selanjutnya ada roman sejarah, yaitu roman yang isinya dijalin berdasarkan fakta historis, peristiwa-peristiwa sejarah atau kehidupan seseorang tokoh dalam sejarah. Contoh, Hulu Balang Raja oleh Nur Iskandar. Contoh selanjutnya ada Tambera oleh Utuy Tatang Sontani. Contoh selanjutnya lagi ada Surapati oleh Abdul Muiz. Selanjutnya ada roman psikologis, yaitu roman yang lebih menekankan gambaran kejiwaan yang mendasari segala tindakan dan perilaku tokoh utamanya. Contohnya ada Ateis oleh Ahdiyat Akarta Miharja. Contoh selanjutnya ada Kata Kenak Menjadi Lembu oleh Nur Iskandar. Dan contoh terakhir ada Belenggu oleh Armin Paneng. Selanjutnya ada roman detektif, merupakan roman yang isinya berkaitan dengan kriminalitas. Dalam roman ini sering menjadi pelaku utamanya adalah seorang agen polisi yang tugasnya membongkar berbagai kasus kejahatan. Contohnya Mencari Pencuri Anak Perawat oleh Suman HS, Percobaan Seriah oleh Suman HS. Dan contoh terakhir ada Kisah Tak Terlerai oleh Suman HS. Selanjutnya novel. Novel adalah prosa yang panjang dan mengandung satu rangkaian cerita kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Contohnya ada Ave Maria oleh Idrus, Keluarga Gerilya oleh Pramudia Anantatur. Contoh selanjutnya ada Perburuan oleh Pramudia Anantatur dan Ziarah oleh Simatupang. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen ialah prosa pendek atau cerita pendek yang merupakan kebulatan ide dan mempunyai kesan dominan yang mengusat dirinya pada suatu tokoh dalam situasi yang terpenting dan paling menarik. Contohnya ada Radio Masyarakat oleh Rosian Anwar, Bola Lampu oleh Asrul Sani, Teman Duduk oleh Muhammad Kasim, Wajah Yang Bembah oleh Trisno Sumaharjo. Yang terakhir ada Robohnya Surau Kami oleh Anafis. Selanjutnya ada riwayat. Riwayat atau biografi adalah suatu karangan prosa yang berisi pengalaman-pengalaman hidup pengarang sendiri, autobiografi, atau bisa juga pengalaman hidup orang lain sejak kecil
hingga dewasa atau bahkan sampai meninggal dunia. Contohnya ada Soeharto, anak desa, Prof. Dr. B.J. Habibie, dan Ki Hajar Dewantara. Kritik adalah karya yang mengurai pertimbangan baik buruk suatu hasil karya dengan memberi alasan-alasan tentang isi dan bentuk dengan kriteria tertentu yang sifatnya objektif dan menghakimi. Selanjutnya ada resensi. Resensi adalah pembicaraan atau pertimbangan atau ulasan suatu karya, buku, film, drama, dan lain-lain. Isinya bersifat memaparkan agar pembaca mengetahui karya tersebut dengan berbagai aspek, seperti tema, alur, perwatakan, dialog, dan lain-lain. Sering juga disertai dengan penilaian dan saran tentang perlu tidaknya karya tersebut dibaca atau dinikmati. Selanjutnya ada esai. Esai adalah ulasan atau kupasan suatu masalah secara sepintas. Lalu berdasarkan pandangan pribadi penulisnya, isinya bisa berupa hikmah hidup, tanggapan, renungan, ataupun komentar tentang budaya, seni, fenomena sosial, politik, pementasan drama, film, dan lain-lain. Selanjutnya, ada perbedaan antara prosa lama dan baru adalah sebagai berikut. Prosa lama statis, lamban perubahannya. Yang kedua, istana sentris, bersifat kerajaan. Yang ketiga, bersifat fantastis, bentuknya hikayat, dongeng. Yang keempat, dipengaruhi oleh sastra Hindu dan Arab. Yang kelima, tak ada pengarang atau anonim. Prosa baru dinamis, perubahannya cepat. Yang kedua ada rakyat sentris, mengambil bahan dari rakyat sekitar. Yang ketiga realistis, bentuknya roman, novel, cerpen, drama, kisah, dan sebagainya. Yang keempat dipengaruhi oleh sastra barat. Dan yang kelima, nama penciptanya selalu dicantumkan. Sekian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.